Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama merenungkan firman Tuhan di dalam renungan harian gereja kami. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan jelas dan sederhana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit tentang 8 macam orang yang bahagia. Jadi salah satu yang pertama adalah berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Nas yang akan kita baca adalah di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Nah, saudara sekalian, di sini Tuhan Yesus mengatakan berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara sekalian, ini adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit dekat Danau Galilea, yang dicatat oleh Injil Matius pasal 5, 6, dan 7. Banyak penafsir Alkitab berpendapat rangkaian khotbah ini bukanlah disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam waktu yang satu kali saja, karena durasinya panjang dan padat isinya. Demikian juga kebiasaan Matius sering menyatukan khotbah-khotbah Tuhan Yesus di tempat dan waktu yang berbeda dalam satu rangkaian topik atau tema yang sama. Jadi khotbah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 dan 6 dan 7 ini adalah kumpulan dari khotbah Tuhan Yesus di tempat yang beda dan waktu yang beda, tetapi dikumpulkan jadi satu. Yang kedua, dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ini, Tuhan Yesus mengungkapkan 8 ciri karakter warga kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Ciri karakter ini berbeda sama sekali dengan karakter-karakter orang duniawi ini, sehingga orang dunia ini tidak bisa mengerti, bahkan menolaknya. Karena konsep yang diucapkan oleh Yesus itu berbeda sama sekali dengan konsep dan pandangan orang-orang duniawi ini. Yang ketiga, perkataan atau istilah bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di sini dalam bahasa Yunani adalah makarios. Kata ini dipakai oleh orang Yunani untuk bicarakan bahagianya dewa-dewa mereka. Artinya bahagia yang kekal, yang tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan dunia ini. Jadi suatu kebahagiaan yang kekal, yang tidak dipengaruhi oleh keadaan situasi kita saat ini, tetapi adalah suatu kebahagiaan yang melampaui daripada waktu dan melampaui daripada keadaan.
Keempat, kebahagiaan yang pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dalam bahasa Yunani, kata miskin itu ada dua macam, yaitu penes dan petokos. Jadi dalam bahasa Yunani untuk istilah miskin itu ada dua. Nah, kalau penes itu adalah miskin tetapi masih dapat hidup dengan bekerja. Mereka bisa mencukupi kehidupan mereka atau kebutuhan mereka dengan bekerja. Jadi walaupun mereka bukan orang kaya, tetapi mereka masih mempunyai sesuatu untuk dimakan karena mereka mampu mencari pekerjaan atau bekerja dengan tangan mereka, sehingga mereka tidak harus minta-minta sama orang. Tetapi ada satu kata yang kedua adalah petokos. Petokos ini adalah miskin yang tidak punya apa-apa, tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi diri sendiri, hidup dengan merana, tidak mempunyai pengaruh apa-apa, sehingga mereka itu dihina, diabaikan karena miskin. Jadi mereka itu miskin mutlak, tidak punya apa-apa, tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Nah, perkataan Tuhan Yesus di sini tentang orang yang miskin adalah orang yang miskin petokos, yang tidak punya apa-apa. Maka saudara sekalian, maksudnya adalah Tuhan Yesus adalah makarioslah orang yang petokos di hadapan Allah. Jadi berbahagialah orang yang miskin, betul-betul miskin di hadapan Allah. Kenapa? Mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi maksud Tuhan Yesus di sini adalah seseorang yang merendahkan diri di hadapan Allah, yang menganggap dirinya miskin, tak punya apa-apa, hanya mengandalkan Allah saja untuk mendapat pertolongan. Maka orang ini akan diterima oleh Allah, sehingga mereka ini menjadi warga kerajaan sorga. Orang demikian adalah orang yang akan mendapat kebahagiaan yang kekal. Nah, saudara sekalian, ini adalah prinsip yang ditetapkan oleh Allah. Barang siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga, ia harus merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dirinya adalah orang yang berdosa, orang yang hina, orang yang tidak punya apa-apa, yang punya sesuatu yang dibanggakan. Tetapi mereka mau seperti orang miskin, bersandar kepada pertolongan Tuhan saja. Dengan kata lain, mereka menganggap diri mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak ada sesuatu yang dibanggakan di hadapan Allah, sehingga mereka mau dengan rendah hati datang minta pertolongan dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, hari ini banyak orang yang menganggap dirinya orang yang baik, walaupun mereka menyadari bahwa mereka mempunyai dosa-dosa. Tapi mereka menganggap dosa-dosa mereka itu adalah dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang tidak akan membawa mereka ke dalam hukuman api neraka yang kekal. Sehingga mereka anggap mereka itu tidak perlu pertolongan daripada Tuhan. Atau ada orang yang menjadi sombong, merasa dirinya adalah orang yang baik, orang yang cukup, ya tidak usah bersandar kepada Tuhan. Mereka menganggap mereka hidup berdasarkan hati nurani, sehingga mereka itu menganggap diri mereka cukup syarat untuk masuk ke sorga, sehingga mereka itu tidak mau bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, orang yang demikian merasa dirinya cukup baik, sehingga mereka tidak seperti orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Sehingga orang yang demikian tidak akan mendapat kebahagiaan daripada Tuhan.
saudara sekalian. Kiranya Tuhan menolong. Tetapi saudara, miskin yang di sini adalah miskin dalam arti rohani. Yaitu adalah miskin dalam sikap hati. Jadi bukan miskin di dalam materi. Kenapa? Karena ada juga orang yang miskin tetapi sombong. Ya, menganggap dirinya baik. Sehingga mereka walaupun miskin, tetapi mereka tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka menganggap mereka cukup baik. Walaupun secara materi mereka itu miskin. Jadi ada orang yang miskin secara materi, ya, tidak kaya, tidak punya harta. Tetapi sikap mereka itu merasa baik, merasa sombong di hadapan Tuhan. Cukup baik di hadapan Tuhan sehingga mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ada orang yang kaya secara materi, tetapi mereka itu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka mengakui dirinya adalah orang yang berdosa. Nah, orang-orang yang demikian, walaupun secara materi mereka itu kaya, tetapi mereka sikap hati mereka di hadapan Tuhan sungguh-sungguh merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus di sini mengungkapkan orang-orang yang merasa dirinya tinggi, baik di hadapan Tuhan sehingga tidak mau bersandar kepada Tuhan. Orang ini tidak akan mendapat kebahagiaan yang daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang menganggap dirinya miskin, anggap dirinya tidak punya apa-apa, tetapi hanya bersandar kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, orang ini adalah orang yang mau mencari Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mutlak bersandar kepada Tuhan. Maka orang ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka adalah orang yang bahagia. Bahagia yang kekal. Kenapa? Karena mereka akan menjadi warga surgawi. Mereka lah yang akan diterima oleh Tuhan di tempat yang bahagia, yaitu kerajaan surga. Kiranya Tuhan menolong kepada kita, supaya kita jangan sombongkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi kita merendahkan diri kita, ngaku kita tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu yang dibanggakan di hadapan Tuhan. Sehingga kita bersandar kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan akan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Kami ya Tuhan di hadapan-Mu adalah orang yang miskin. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan, anugerah-Mu, keselamatan-Mu, supaya kami boleh menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi orang yang mau mencari Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini jikalau ada saudara kami yang merasa diri mereka adalah orang yang berdosa, kami yakin Tuhan akan menolong mereka, akan memberkati mereka. Inilah permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin.